Hari ini gue mau review ke kalian gimana hasil pengecatan kita kemarin yang banyak dramanya itu. Nah, ini medianya udah kering, usianya udah 2 kali 24 jam. Udah 2 kali 24 jam. Nah, ini dia hasilnya ya. Gua akan kasih lihat gimana hasilnya. Kita mulai dari yang sini dulu ya. Nah, ini di bagian sini nih, ini yang paling parah sih menurut gua. Tuh nggak tahu kelihatan atau enggak tuh bintik-bintiknya. Nah, sebenarnya udah nge-flat ya. Ini belum gue poles, belum gue apa-apain tuh, masih ada buih-buihnya ya. Tuh ya kan. Jadi ini belum gue apa-apain sama sekali, guys. Ini baru bener-bener kering. Ini masih berdebu juga kan. Tuh. Ini gue pakai clearnya dari Belcoat yang seri 6300. Kalau kata orang 6300 suka ngedrop, ini buktinya nggak ngedrop, aman-aman aja. Tuh, becek-becek aja ya kan. Nah, tuh hasilnya guys. Jadi nggak terlalu parah dan ini masih bisa kita tolong pakai pemolesan. Tuh. Ini ada sedikit meler di sini nih. Ini nanti gampang itu mah. Tuh, udah flat kan? Hasil dari penyemprotannya aja udah flat. Cuman karena ada trouble aja makanya harus kita poles. Tuh. Ini ada sedikit trouble di sini nih. Tuh, meler dikit. Ya, nanti juga hilang. Tuh, gitu. Nah, ini yang paling tidak ada trouble sama sekali. Tutup tangki. Ini cover pelampung. Itu tangkinya semuanya aman. Tuh, cakep ya tangkinya. Ya kan? Sayang banget ini nanti ketutup sama cover nih. Nah, sayangnya ada satu media yang harus kita ulang. Kenapa? Karena ini meler. Meler ya. Terus karena kemarin ini posisinya gua gantung, jadi tuh guys, tidak ke clear. Ini nggak kesemprot clear bagian pinggir ya, padahal udah cakep banget ini behel gua tuh ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini nanti kita ulang. Nggak tahu apakah nanti akan gua semprot itemnya lagi di bagian sini. Di bagian sini nih sedikit, kalau takutnya pas pengamplasan jebol ya mungkin nanti akan gua inin. Nggak tahu apakah cuma di flow coat doang, tapi kayaknya sini harus disemprot item dikit karena pasti botak. Ini nggak ke clear soalnya. Oke, jadi di sini gua akan kasih lihat gimana caranya buat benerin media yang trouble kayak gini, yaitu dengan cara pemolesan. Nah, di sini akan gua amplas dulu sebelum gua poles. Ini gua pakai grit 1200. Harusnya kita pakai 1500 aja. Cuman karena nggak ada grit amplas gue yang 1500 dan gua belum belanja lagi, jadi udah pakai yang ada aja dulu. Ini gua pakai 1200. Nah, harusnya dari 1200 ini kita naik ke grade amplas yang 2000, tapi gue nggak ada, jadinya gue pakein grade amplas yang 3000. Untuk teknik pengamplasannya gue pakai air ya guys. Ini gue pakai air bersih, terserah lo mau pakai sabun atau enggak, terserah. Ini kita amplas aja langsung. Ini nggak usah terlalu ditekan ya guys, ini nggak usah terlalu ditekan, nggak perlu terlalu ditekan, yang penting pengamplasannya rata aja. Gunanya pemolesan itu untuk apa sih? Untuk benerin trouble kayak gini. Terus untuk kalau ada debu-debu yang minor atau apa ruangan lu kurang steril atau gimana, itu kita bersihinnya dengan pemolesan. Atau lu tekstur clear coatnya itu kulit jeruk, atau lu misalnya kayak gini udah flat tapi menurut lu ini masih kurang flat, lu mau flatin lagi, lu mau bikin lebih flat lagi, itu caranya dengan pemolesan gitu. Nah, oke, di sini ini hasilnya setelah gua amplas. Nah, kalau lu pengamplasan untuk pemolesan, apalagi lu mau tekstur yang flat banget, ini harus benar-benar rata semua. Harus benar-benar habis nih ininya. Jangan ada kayak gini-gini, ini belum rata nih. Ya, jadi ini belum rata.
Ini gua ratain, ini bakal gua ratain lagi. Ini dia guys penampakannya setelah gua amplas pakai grit 1200 secara merata tuh ya. Tuh. Nah ini setelah ini akan gua amplas lagi pakai grit 3000 baru kita masuk ke proses pemolesan. Nah ini dia guys, setelah kita amplas secara merata pakai grit 3000, jadi ini udah kita amplas 1200, habis itu kita amplas grit 3000. Nah ini ada beberapa minus tuh, dia bintik-bintik karena airnya nggak bisa hilang, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Sekarang akan kita poles. Nah ini kita mulai dari bagian sini dulu aja ya. Ini kita pakai rubbing untuk step pertamanya. Nah, di sini kita akan kompon. Kita akan poles pakai gerinda tangan. Ini gue pakai dimmer ya. Jadi speednya bisa gue atur. Nah, ini dia hasilnya setelah kita poles di step pertama guys. Ya masih buram. Ini nggak bisa sekali jadi harus beberapa kali kita poles dulu baru nanti ini masih ada beberapa baret-baretan gitu. Ini kita poles pakai rubbing sampai benar-benar hasil baretannya itu hilang. Nah ini setelah sudah 2 kali kita poles pakai rubbing guys, tuh ya sudah mulai terlihat ya. Oke guys, jadi ini dia hasilnya setelah gua rubbing semua. Nah ini masih ada apa ya, embun-embun dari kompon rubbingnya. Nggak apa-apa, nanti pas di step 2 harusnya hilang. Ini dia hasilnya setelah kita poles. Ini baru sampai step 2. Tuh, udah hilang ya embun-embunnya. Ini udah gue cuci juga. Sekarang kita akan naik ke proses pemolesan step 3. Yaitu pakai yang abu-abu nih, kalau di Menzerna ini pakai yang abu-abu. Terus abis itu kita wax. Ini dia hasilnya setelah kita poles, tuh udah jadi flat banget ya. Set tuh. Nah ini cuman kayak gini-gininya nih, ini nggak bisa hilang nih karena bolong. Jadi dia karena kena cipratan air dari kompresor, jadi dia nggak bisa hilang nih. Kayak gini nih, itu nggak bisa hilang. Ini juga nggak bisa hilang. Cuman tuh kalian perhatiin, bintik-bintiknya udah nggak ada ya. Bintik-bintik yang awal tadi itu udah nggak ada. Ini media yang paling parah. Ini media yang paling parah tadi. Ya kalau kalian mau kayak gini-gininya hilang, ini harus di flow coat. Ya. Cuman karena ini untuk pemakaian gue pribadi, jadi gue ngerasa ini udah cukup banget. Nah yang sebelah sini belum kita poles tuh. Sama sekali belum kita poles, belum kita amplas. Ya. Tuh masih ada giniannya. Masih ada melernya. Cuman kalau yang ini memang nggak terlalu parah nih dia medianya, nggak kayak yang sini. Ini yang pertama kali banget gua clear soalnya, jadi airnya masih di sini semua. Nah tuh bedanya ya. Untuk flatnya coba kita lihat untuk flatnya ya. Ini yang belum dipoles, ini flatnya segini, dan ini yang udah dipoles tuh jadi lebih flat ya. Oke tuh. Nah ini nanti nextnya akan gue poles semua, tapi yang bakal gue bikinin konten cuman yang ini aja karena memang ini media yang paling parah juga. Jadi biar kalian juga bisa lihat hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian ngecat sendiri di rumah terus ada trouble yang sama kayak gini, kalian udah tahu caranya gimana. Segitu dulu aja videonya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.